Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, menjelang siang. Ini kita masih di Yogyakarta ya guys ya. Ini kita di daerah Bantul dan di sini kita menemukan ada makam yang kayaknya sih makam sepuh guys, sebelum masuk di era-era keraton Yogyakarta atau Mataram Islam baru guys. Coba kita akan masuk ke dalam untuk mengetahui ada beberapa makam tua yang mungkin perlu kita eksplor guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlul kubur, assalamualaikum ya ahlul kuib. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini guys ya. Jadi kita melihat di sini ada makam era Amangkurat juga. Ini kita lihat di sini guys. Ini era Amangkurat guys, kita lihat di sini. Dan ada beberapa makam tua juga di sebelah sana. Nanti kita akan coba ke sana ya. Jadi karena memang Yogyakarta adalah sebuah kerajaan juga guys ya, yang memang dulunya memang pecahan dari Mataram Islam Surakarta. Dan ini kita lihat ada beberapa makam kecil, anak kecil mungkin ya, bayi dan lain sebagainya mungkin berada di sini. Dan mungkin sebelum adanya era Jogja mungkin sudah ada di era Mataram. Dan ini kita lihat di sini alas kaki mohon dilepas. Oke guys, ini ada peraturan juga di sini dan ini ada tulisan mungkin di sebelah sini ada banyak makam juga. Dan ini ya kita lihat di situ ada makam masuk ke era yaitu Pajang ya guys ya, masuk di era Pajang. Dan kita lihat di sini batu misalnya gede guys ya, dari batu asli gede dan kayaknya banyak banget guys. Mungkin di sebelah sana pun juga ada. Jadi ini dengan jirat dan tumpalnya, beliau adalah seorang pemimpin ya. Kalau kita melihat dari ini ya guys ya, jiratnya kemudian banyak banget. Itu kita lihat era Amangkurat juga ada di sini guys ya. Kita temukan ada beberapa makam tapi sudah banyak yang hancur juga. Dan ini kita lihat di sini. Ini guys ya. Ini juga kita lihat di sini. Ini banyak makam yang tidak kopen atau tidak terawat ya, mungkin karena duriyahnya mungkin sudah tidak di sini lagi atau bahkan mungkin sudah pindah ke luar atau sudah habis begitu. Dan banyak banget makamnya berada di pinggir jalan persis. Dan ini kita lihat di sini, ini banyak banget makam tua. Dan ini adalah makam seorang ulama guys ya, namanya Mbah Kyai Wardoyo Panjenengan guys ya. Mau ada bersama Mbah Kyai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlul kubur, assalamualaikum ya ahlul kuib. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ada beberapa makam di sini yaitu Mbah Kyai Sudarmo Waluyo Glonggong. Jadi ini adalah makam ulama-ulama. Mungkin ini pengikut beliau. Amit Haji Hamid Sedanten Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys ya. Jadi nah itu makamnya sudah diganti kan mungkin. Ada makam ulama di sini. Dan dulunya mungkin juga ada beberapa makam juga, cuman mungkin karena tertutup oleh ini. Karena ini kalau kita melihat ini adalah ubin lama ya guys ya, ubin lama. Ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun Mbah. Guys ya, coba kita ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, batu misalnya gede banget, cuman sudah hancur ya. Dan sampai ke ujung sebelah sana makamnya. Dan banyak yang, nah ini guys, ini era Amangkurat juga, cuman di sini jirat apa namanya untuk nisannya sudah tidak ada guys, nisannya nggak ada. Coba siapin ke sini, siapa tahu kita menemukan yang lebih tua mungkin guys ya. Oh ini guys, belum guys. Jadi itu makam pahlawan kayaknya kalau itu guys ya. Di sini seperti makam kiai ulama guys ya. Ini makam kiai semua guys. Jadi makam ulama-ulama mungkin ulama sepuh, ulama itu guys ya. Itu aja. Itu makam khusus para ulama atau kiai guys ya.
saya tak jalan ke arah sini, di situ juga ada lembung. Dulu termasuk bagian makam juga, mungkin di sini makam baru, dan itu ada rumah keranda yang sangat lama gitu. Itu rumah keranda zaman dahulu guys ya. Jadi memang sini kalau kita melihat di sini ada semuanya adalah kiai. Jadi di sini kalau menurut saya adalah makam ulama guys ya. Ulama dari mulai mungkin dari era Amangkurat sampai mungkin atau masuk di era Pajang. Kalau kita melihat ini guys ya, di sini kita bisa melihat ini semuanya adalah makam ulama. Jadi kiai seperti itu, dan ini adalah Bandoso tua guys. Ada di sini ya. Bandoso tua. Assalamualaikum. Sampai ujung-ujung sana juga, dan sepertinya memang makam nama, dan ini ada batu nisan anak-anak kecil mungkin guys ya, batu nisan anak kecil di sini. Jadi kita melihat di sini ada kiai ulama. Jadi ulama semua guys yang dimakamkan di sini. Apakah ini makam juga ya? Kayaknya. Oh iya guys, makam itu ada pohon Kamboja. Oh iya, mungkin makam dulu ya. Oh iya, mungkin kasih makam itu Kamboja tua juga itu. Di sampai dan itu ada baru juga ya, jadi ada makam khusus para ulama, kiai, dan makam-makam orang-orang yang dulunya adalah bersiar atau membawa kebaikan di bidang ilmu, kemudian syariat, dan mungkin khususnya yaitu ajaran Islam guys. Kalau kita lihat mulai dari, mungkin kalau kita melihat dari makam yang ada di sini, yaitu mulai dari era Amangkurat sampai masuk ke era yaitu baru guys, era sekarang. Jadi bukan Hamengkubuwono dan lainnya, cuma banyak beberapa makam juga yang sudah hancur dan sudah tidak terawat karena mungkin tidak ada durian dan sebagainya. Seperti di sebelah sana itu guys ya, itu kita itu Rimbun itu juga makam tua juga, atau makam di era Islam Mataram Surakartanan guys ya, sebelum adanya perjanjian Giyanti di tahun 1870 sekian, kemudian dipecah menjadi dua ketika itu karena siasat kolonial Belanda saja yang akhirnya mengakibatkan perpecahan, yaitu kekuatan di Nusantara khususnya kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram guys ya, seperti itu ya guys ya. Itu guys ya, kita melihat di sini sehingga menimbulkan yaitu peperangan yang akhirnya itu menjadikan apa istilahnya itu terjadi perang guys ya, yaitu 1700 sekian guys ya. Hanya ada perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ketika itu ya, sampai menghabiskan dana Belanda dan sebagainya, karena perang yang berkecamuk selama 5 tahun yang akhirnya menjadikan Belanda kewalahan guys ya. Jadi akibat perjanjian Giyanti itu 1700 sekian dah. Ini guys, jadi sebenarnya yang memicu pertama perang Diponegoro itu bukan karena Diponegoro itu memonopolis perdagangan, enggak guys ya. Yang memicu adalah apa itu guys? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu ya? Ada suara apa nggak tahu. Jadi yang memicu pertama, kita teruskan ya, di perang Diponegoro itu adalah yaitu karena patok makam. Jadi makam leluhur Diponegoro itu mau digeser guys ya, atau mau dihilangkan karena mau pembikiran jalan ketika itu era Belanda, akhirnya memicu kemarahan dari Pangeran Diponegoro karena sudah tidak bisa ditoleransi karena itu adalah leluhur beliau, mau dihilangkan untuk batu nisan makamnya guys ya, seperti itu. Jadi itu yang memicu pertama perang Diponegoro. Jadi betapa Pangeran Diponegoro sangat menghormati, betapa Pangeran Diponegoro itu sangat benar-benar menghargai jasa para leluhurnya guys ya. Dan itu pun harus kita contoh dengan kita, yaitu nguri-nguri leluhur yang ada agar leluhur Jawa itu tetap menjadi leluhur Jawa, tidak berubah seperti itu guys, karena banyak banget ya guys ya yang berubah ya, seperti itu. Oke guys ya, terima kasih. Ini kita dari makam muslim atau makam khusus kiai di daerah Yogyakarta, yaitu Karangsemut
yaitu Karang Semut guys ya, masuknya Bantul guys ya. Oke sih ya, terima kasih buat semuanya, tetap jaga kesehatan selalu, lindungi keluarga, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, semoga senantiasa dilimpahkan rezeki rahmat juga ya, serta kesuksesan bagi kita semua yaitu dunia dan akhirat. Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.